Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma ba'd. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa fi riwayah wa kullu dhalalatin finnar. Ma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini di bulan Ramadan kita dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini di madrasah kita ini, di madrasah yang insyaallah madrasah Insan Cendekia, kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Iwan Fidin rahimani wa rahimakumullah. Pelajar dimanapun berada, kita di sini untuk di kesempatan di bulan Ramadan yang mulai ini, mari kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tema akhlak mulia adalah cerminan diri ya. Akhlak mulia itu adalah cerminan diri bagi kita. Usikum wa ya, saya wasiatkan pada diri pribadi dan antum semua para pelajar di seluruh baik Bangka Tengah, Bangka Selatan dan seluruhnya Bangka Belitung pada umumnya. Iwan Fidin rahimani wa rahimakumullah. Akhlak mulia ini adalah cerminan bagi kita, maka kita harus benar-benar harus kita jaga, harus benar-benar kita pupuk, karena ini adalah cerminan kita dan identitas kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Maka kita, khususnya umat muslim, orang Islam, marilah kita sama-sama memperbagus yang namanya akhlak kita, ataupun juga adab kita atau etika kita. Pelajar cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami di sini di Madrasah Insan Cendekia Bangka Tengah, mari kita sama-sama berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam kaitannya, dalam akhlak ini, akhlak mulia ini, cerminan kita ini, maka yang salah satu yang harus ada pada diri kita seorang pempelajar yaitu adalah sikap muraqabah, yaitu sikap merasa diawasi oleh Allah. CCTV, ya, ada CCTV-nya kita. Karena dengan kita merasa ada yang diawasi oleh Allah, dengan sebab ini pelajar akan merasa dirinya dalam pengawasan Allah. Jadi kita selalu dalam pengawasan Allah dan kita berhati-hati dalam berbuat hal-hal yang mana mungkin di situ akan melanggar norma-norma agama. Nauzubillah. Ikhwan Fidin rahimani wa rahimakumullah, para pelajar dimanapun berada yang saya banggakan dan saya hormati, sebagaimana muraqabah, seorang siswa harus punya sikap muraqabah, merasa diawasi, ya. Kita memiliki malaikat raqib dan atid, ya, pencatat, dan ini kita harus camkan benar-benar, ya, karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba, dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Jadi saya wasiatkan pada diri antum semua pelajar dimanapun berada, mari kita ingat bahwasanya kita ini seorang pelajar dan kita merasa diawasi. Kita harus melakukan hal-hal yang bagus terus, jangan sampai melakukan hal yang kurang pantas.
Jadi yang pertama yang harus ada pada diri kita yaitu sikap muraqabah, sikap merasa diawasi. Ya, ketika masih di sekolah atau di rumah, kita masih dalam real yang benar. Ya, seorang guru, seorang ustadz pasti menyuruh kepada siswa-siswinya untuk berada di jalan yang benar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, siswa-siswi pelajar yang saya banggakan. Yang kedua, hendaklah kita pelajar itu memiliki namanya sifat malu dalam diri, yaitu sifat malu ini merupakan modal utama ya bagi kita. Terlebih seorang pelajar itu menuntut ilmu dan dia harus memiliki namanya sifat malu ya. Al-haya minal iman, malu itu bagian daripada iman ya. Kalau enggak punya malu berarti dia enggak punya iman. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, al-haya wal iman quranu jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Yang artinya iman dan malu itu merupakan pasangan dalam segala situasi. Jadi iman dan malu itu dia berpasangan. Dan kondisi apabila rasa malu sudah tidak ada, maka iman pun akan sirna. Bahaya ini. Bahaya bagi kita pelajar, bagi kita penuntut ilmu, thalabul ilmu, nggak punya rasa malu, bahaya ini. Nauzubillah, kita nggak sopan sama guru kita nggak sopan sama ustadz kita nggak sopan sama yang mengajar kita, sama orang tua kita juga. Nauzubillah, bahaya ini ya. Maka iman kita akan sirna. Dalam hadis ini disebutkan, hadis riwayat dari Al-Hakim. Usikum wayaya, saya wasiatkan kepada diri pribadi dan antum, mari kita jaga sifat malu kita. Kita memiliki namanya iman. Jadi harus kita jaga sifat malu kita dalam diri. Dan etika ini juga sangat dianjurkan, sangat harus dimiliki oleh para siswa. Bagaimana adab kita kepada ustadz kita, kepada guru kita, baik dalam menyapa beliau, salamnya, etika berjalannya. Banyak sekali dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu sampai kita tuh nggak boleh duduk di tempat guru ya. Tempat guru itu tidak boleh duduk, nggak boleh berjalan di depannya. Itu juga dalam kitab Ta'limut Ta'lim, tidak boleh berjalan di depannya, tidak boleh. Ini ada etika. Jadi saya lakukan kepada pribadi semua kita pembelajar semua ya. Rasul bersabda, kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an wala takun khamisan, kata Nabi. Apa di situ? Kun aliman, jadilah engkau orang yang alim. Di situ disuruh ya, jadilah engkau orang yang alim, berilmu. Kalau nggak bisa apa yang kedua? Au muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu. Kita ini yang menuntut ilmu. Nggak bisa jadi alim orang berilmu, jadilah muta'allim, orang yang belajar. Kita sebagai pembelajar. Au muhibban, atau orang yang cinta. Kita nggak jadi orang alim, kita nggak jadi pembelajar, tapi kita orang cinta. Ada orang belajar kita cintai, masya Allah dia belajar, dia sekolah di sini, dia pesantren ini, dia madrasah ini, kita sayangin, bukan kita bully. Atau kita masih nggak bisa jadi yang ketiga, jadi orang alim nggak bisa, jadi pelajar nggak bisa, jadi orang penyayang nggak bisa, jadi mustami'an, jadilah pendengar yang baik, pendengar yang baik ya. Jadi pendengarlah yang baik, nggak ngolok malah. Wala takun khamisan, kata Nabi, jangan jadi yang kelima, kata Nabi. Wala takun khamisan fatahlak, jangan kamu jadi yang kelima. Yang kelima tuh hancurnya, nggak jadi alim, nggak jadi penuntut ilmu, pelajar maksudnya, nggak jadi orang yang mendengarkan, nggak jadi orang yang mendengarkan. Atau yang empat tadi ya, muhibban, orang cinta, nggak cinta sama pelajar,
gak suka mendengar hal-hal yang bagus. Nauzubillah. Jangan jadi fatahlak, jangan jadi yang kelima, hancur kita. Jadi saya wasiatkan kepada pribadi antum, saya dan keluarga kita semua. Kita masuk yang mana? Jangan sampai jadi yang kelima. Jadi juga ini berkaitan erat dengan namanya sifat malu tadi. Kemudian yang ketiga adalah seorang pembelajar, seorang penuntut ilmu, talabul ilmi, penuntut ilmu dalam bahasa Arabnya ya, student, bahasa Inggrisnya student. Yang ketiga adalah bersikap jujur dalam bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Penuntut ilmu, para pembelajar ini harus jujur, ya, punya tanggung jawab ketika masuk kelas, ya, punya PR kerjakan, jangan ngerjakannya ketika pas di sekolah baru ngerjakannya, jangan ya. Jujur dan tanggung jawab. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, fa innal birri yahdi ilal jannah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah, "Alaikum bisidqi, hendaklah engkau berlaku jujur, karena jujur itu membawa kepada albir, kebaikan. Innal birra yahdi ilal jannah." Dan kebaikan itu membawa kepada jannah, ke surga. Jujur, kebaikan, jannah, surga ya. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, fa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu selalu jujur, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Masya Allah ya, siapa yang tidak ingin surga? Ini kejujurannya juga adalah salah satu modal utama bagi pelajar, bagi penuntut ilmu. Ini aturan-aturannya yang ada di sekolahan, aturan itu dilaksanakan. Jangan telat, pakai sepatu hitam, pakai dasi, itu aturan harus diikuti. Ustadz, guru, Pak, apa hubungannya pakai kopiah, pakai baju harus ini, apa hubungannya dengan kecerdasan? Kan gak ada hubungannya, Pak. Bukan seperti itu. Guru-guru, iya, guru-guru semua mengajarkan itu agar dari kecil sudah taat peraturan. Jangan sampai di masyarakat kita kena cap apa? Sampah masyarakat, nggak ikut aturan. Nah, makanya dari sekolah ini, dari kita, dari MI atau SD, MTS atau SMP, SMA atau SMK, peraturan sekecil apapun yang ditetapkan di madrasah atau di sekolah kita ikuti, ya. Ini berlaku bagi semua. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya teringat perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Al-haqqu bila nidhamin yughalibul batil bin nidham." Al-haqqu bila nidham, kebenaran itu bila tidak ada aturannya, yughalibul batil, akan dikalahkan dengan yughalibul batil bin nidham, akan dikalahkan dengan keburukan yang terstruktur. Bayangkan, kebenaran itu bisa dikalahkan jika dia tidak ada punya sistem, tidak aturan. Dikalahkan dengan apa? Dengan kebatilan yang terstruktur. Apalagi sosial media sungguh luar biasa sekarang ini. Judi online terstruktur, nenek, caranya nenek. Ada aturannya mereka, ada ini, kena ini. Luar biasa. Kita jangan sampai kalah. Kita punya aturan, kita orang yang beragama, apalagi kita memiliki bangsa ini, bangsa Indonesia yang besar. Jadi saya wasiatkan kepada pribadi antum semua dan pelajar di seluruh Indonesia, mari kita sama-sama menjaga ini, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tak kalah pentingnya itu adalah seorang pelajar itu harus memiliki yang nama
cinta ya, cinta untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Cinta ya, rasa sayang ya. Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Saya kepada siswa saya anggap mereka itu anak saya. Saya menganggap bahwasanya siswa-siswi saya itu anak saya. Jadi kita semua harus merasa sayang ya. Harus merasa sayang. Man la yarham la yurham. Kalau enggak kalian sayang, maka tidak akan disayangi. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Al-Maidah ayat 2, yang artinya saling menolonglah kamu dalam melakukan kebaikan. Wala ta'awanu, dan jangan saling menolong dalam perbuatan dosa ya, dan permusuhan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi di sini kita semua di madrasah seluruhnya, stakeholder yang ada, mari kita bersama pelajar-pelajar yang cerdas, yang pintar ini, mari kita sama-sama untuk menjadi mulia diri kita, karena itu cerminan kita, karena itu akhlak adalah bunga diri kita. Jadi tolong menolong sifat akhlak yang sangat terpuji, bahkan merupakan sifat muslim yang sejati. Pelajar yang memiliki sifat penolong ini dalam kebaikan, dia akan membawa kepada kebaikan ya. Ini membawa kita kepada kebaikan. Alhamdulillah ya. Iwan Fidin rahimani wa rahimakumullah. Kita kesimpulkan bahwasanya akhlak siswa-siswi sangat dibutuhkan di era sekarang ya, dan akan datang, now and future ya. Akhlak kita, akhlak bunga diri kita ini now and future, sekarang dan masa depan harus kita genggam erat, dan ini adalah modal utama ya. Ini adalah akhlak karimah kita. Jadi saya pribadi, kami di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Bangka Tengah ini, mari kita sama-sama menjadi orang yang berdedikasi tinggi, baik belajar ataupun menjadi guru atau menjadi pelajar. Demikian mungkin singkat dari saya salah hilap mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak, para siswa, baik siswa MI, MTS, MA, maupun siswa dari SD, SMP, SMA, SMK, sederajat, dan semua yang mengikuti program pesantren Ramadan ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan dan apresiasi kepada anak-anak semua yang telah mengikuti pesantren Ramadan secara online ini selama 4 hari berturut-turut. Saya yakin anak-anak semua sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, sudah mendapatkan pemahaman keagamaan, apa-apa yang telah disampaikan oleh bapak-bapak narasumber kita selama pesantren Ramadan ini. Saya yakin anak-anak semua sudah membuat rangkuman. Nanti anak-anak, rangkuman yang telah dibuat itu silakan nanti disampaikan kepada ibu gurunya. Nanti kita akan melihat, kita akan menilai mana rangkuman yang terbaik. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para wali siswa,
para wali murid yang telah meluangkan waktu, yang telah bersedia untuk mendukung program pesantren Ramadan ini. Semoga ini menjadi amal ibadah dan semoga anak-anak kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada pengurus MGMP, baik itu KKG, PGMI, dan semua pihak, dan juga unsur Papkis dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas dukungan dan partisipasinya sehingga kegiatan pesantren Ramadan ini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ini nanti akan berlanjut pada tahun-tahun yang akan datang. Dan juga kami mohon maaf kepada semua pihak jikalau kegiatan pesantren Ramadan secara online ini ada hal-hal yang masih dirasakan kurang, mungkin materinya kurang padat, materinya kurang banyak, ataupun waktunya yang kurang pas, dan hal-hal lain yang dirasakan kurang nyaman, kami mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ini akan menjadi perbaikan kami ke depan, sehingga ke depan ini akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak, siswa-siswi kita yang luar biasa ini. Kami selalu mendoakan agar anak-anak semua menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang berprestasi, menjadi anak-anak yang mandiri, menjadi anak-anak yang berilmu, dan tentu saja menjadi anak-anak yang berbudi pekerti, berakhlak mulia, taat kepada orang tua, taat kepada guru, dan saling menjalin silaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga anak-anak semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan secara resmi kegiatan pesantren Ramadan yang kita laksanakan dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 hari ini saya nyatakan secara resmi ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.